kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Tan Malaka sebagai salah satu tokoh perjuangan sekaligus tokoh penting di Indonesia. Nama aslinya Ibrahim Dolar Datuk Sultan Malaka, lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Pandap Gadang, Sumatera Barat. Beliau berasal dari keluarga Minangkabau yang sangat menghargai pendidikan. Bersekolah di Quick School Bukit Tinggi, dan dikenal sebagai anak yang cerdas, beliau memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke Belanda. Selama di sana, beliau mengenal berbagai pemikiran tentang kebebasan, demokrasi, serta perjuangan dalam melawan penjajah. Melalui pengalaman itulah membentuk caranya berpikir dan yakin bahwa Indonesia harus menjadi negara yang benar-benar merdeka. Perjalanan hidupnya, beliau sempat pernah menjadi guru, namun pendidikan saja tidak cukup. Menurut beliau, pendidikan saja tidak cukup untuk menghilangkan penjajahan di Indonesia. Dan akhirnya beliau pun mulai aktif dalam organisasi pergerakan. Dikarenakan aktivitas politiknya, dia diasingkan oleh pemerintah Belanda karena dianggap mengancam. Dan akhirnya hidupnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya dan dengan menggunakan nama samaran. Peran beliau tidak hanya melalui perang fisik, tapi juga melalui pemikiran. Beliau menyebarkan gagasan kemerdekaan bahwa Indonesia harus benar-benar merdeka dan bebas dari penjajahan. Dan mulai membentuk gerakan perjuangan untuk mendirikan organisasi Persatuan Perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Menurut Tan Malaka, persatuan adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi penjajahan. Gagasan dan pemikirannya. Yang paling dikenal dari Tan Malaka itu bukan hanya tentang perjuangannya, namun tentang cara berpikirnya. Beliau percaya bahwa kemerdekaan Indonesia harus benar-benar tanpa campur tangan penjajah. Menurut beliau, rakyat Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan bangsa. Jika rakyat terpecah, maka perjuangan akan melemah. Tan Malaka juga mengajak masyarakat untuk berpikir logis dan kritis. Menurut beliau, masyarakat tidak boleh mudah percaya tanpa ada pembuktian atau tanpa dipikirkan secara matang. Ada satu pemikiran beliau yang cukup menarik. Walaupun sering dikaitkan dengan komunisme, beliau berpendapat bahwa komunisme dan Islam bisa bekerja sama dalam tujuan untuk melawan penjajahan dan membela rakyat yang tertindas. Karena itu, beliau mendukung kerjasama antara PKI dan Sarekat Islam dalam pergerakan nasional. Menurut saya, hal ini menunjukkan pemikiran Tan Malaka cukup kompleks. Beliau melihat bahwa yang penting pada saat itu adalah persatuan untuk mencapai kemerdekaan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Karya-karya penting dan penggagas awal Republik Indonesia. Selain berjuang secara langsung, Tan Malaka juga berjuang lewat tulisan. Menurut beliau, perjuangan tidak harus selalu dilakukan dengan senjata. Tulisan juga bisa menjadi cara untuk membangun kesadaran masyarakat. Yang pertama ada Madilog. Madilog mengajarkan pentingnya berpikir logis, rasional, dan ilmiah agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi. Yang kedua, Gerpolek menjelaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dengan perang, tapi juga memerlukan strategi politik dan ekonomi yang kuat. Dan yang ketiga, Narde Republik Indonesia. Narde Republik Indonesia berisi tentang gagasan tentang Indonesia sebagai negara republik yang merdeka. Dan yang terakhir, dari penjara ke penjara. Dari penjara ke penjara merupakan kisah perjalanan hidup Tan Malaka selama berjuang. Mulai dari penangkapan, pengasingan, hingga perjuangan melawan penjajahan. Menurut saya, karya ini membuktikan bahwa Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang intelektual yang ingin membangun bangsa melalui pemikiran. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beliau menulis buku Narde Republik Indonesia, yang dimana ditulisnya pada tahun 1925. Beliau menulis buku itu yang artinya menuju Republik Indonesia. Saat itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Banyak tokoh pergerakan masih berfokus pada menuntut hak-hak politik, sedangkan Tan Malaka sudah membayangkan Indonesia sebagai negara republik yang merdeka dan berdaulat.
Menurut saya ini menunjukkan bahwa beliau memiliki visi yang jauh ke depan, walaupun kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan banyak tokoh, gagasan Tan Malaka tentang Republik Indonesia menjadi salah satu kontribusi penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Peran setelah kemerdekaan dan akhir perjuangan. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka tetap aktif memperjuangkan negara ini. Beliau berpendapat bahwa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dengan tegas dan tidak membuat kesepakatan yang mengurangi kedaulatan bangsa. Saya sendiri setuju dengan pendapatnya, karena setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentu bangsa Indonesia ingin mempertahankan dan kedaulatannya. Kita sudah menjadi negara yang merdeka dan berhak untuk menentukan masa depan kita sendiri. Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, perjuangan Tan Malaka belum berakhir. Beliau tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Namun dalam prosesnya, beliau memiliki perbedaan pandangan dengan beberapa pemimpin saat itu mengenai strategi mempertahankan kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan, situasi politik dan keamanan Indonesia masih sangat tidak stabil. Di tengah kondisi tersebut, Tan Malaka pun ditangkap oleh pasukan Indonesia dan kemudian dieksekusi di daerah Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949. Selama bertahun-tahun, peristiwa ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Meskipun akhir hidupnya penuh tragedi, perjuangan dan pemikiran Tan Malaka tetap dikenang sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963. Menurut saya, akhir perjuangan Tan Malaka menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak selalu berjalan dengan mudah. Sesama pejuang pun bisa terjadi perbedaan pandangan. Namun yang tidak berubah adalah semangat Tan Malaka yang melihat Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Lokasi makam Tan Malaka sempat tidak diketahui selama puluhan tahun. Baru pada tahun 2007 melalui penelitian sejarah berhasil diidentifikasi di desa Sawapanggung, Kediri. Kesimpulannya, Tan Malaka merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan melalui tindakan, pemikiran, dan karya-karyanya. Gagasannya tentang kemerdekaan, persatuan, dan Republik Indonesia menjadikan beliau sebagai sosok yang memberikan kontribusi besar bagi sejarah bangsa serta layak dikenang sebagai pahlawan nasional. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemikir. Dia memiliki visi jauh ke depan. Beliau memperjuangkan kemerdekaan melalui tindakan, tulisan, dan gagasan. Salah satu kontribusinya yang penting adalah menganggap Indonesia sebagai negara republik jauh sebelum proklamasi. Menurut saya, inilah yang membuat Tan Malaka layak disebut sebagai tokoh penting di Indonesia. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap beberapa pemikirannya, semangat perjuangan, keberanian, dan gagasannya telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip perkataan Tan Malaka. Berpikir besar, kemudian bertindak. Menurut saya, kutipan ini mengingatkan kita bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya menjadi sebuah pemikiran. Dibutuhkan keberanian untuk bertindak dan memberikan manfaat bagi bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.